semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kebersihan, minum banyak air putih, dan stay at home. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan usaha kecil dan menengah. Kira-kira sebelumnya kalian sudah pernah dengar nggak apa itu usaha kecil dan menengah? Yuk kita bahas lebih lanjut. Perencanaan usaha kecil dan menengah. Yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis potensi dan membuat rancangan usaha kecil dan menengah sesuai potensi lingkungannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss akan bertanya kepada kalian. Apa sih yang kamu ketahui tentang usaha kecil dan menengah? Coba kamu sebutkan usaha kecil dan menengah yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Menurutmu, bagaimana perencanaan usaha yang baik itu? Baiklah, sekarang kita akan membahas pengertian usaha kecil dan usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain. Adapun yang menjadi kriteria aset usaha kecil berkisar dari 50 juta sampai 500 juta, dan kriteria omset tahunan sekitar 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, berbentuk perorangan atau badan hukum, yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan lain. Kriteria asetnya berkisar 500 juta sampai 10 miliar, dan kriteria omset tahunannya lebih dari 2 miliar 500 juta sampai 50 miliar. Selanjutnya, tahap perencanaan usaha kecil dan menengah. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, fokus. Artinya, perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi, misi, serta tujuan yang jelas. Kedua, rasional dan faktual. Artinya, perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Ketiga, berkesinambungan dan estimasi. Artinya, perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. 4. Preparasi dan fleksibel. Artinya, perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Yang kelima, operasional. Artinya, perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, rinci, serta dapat dilaksanakan. Nah, sekarang tahap perencanaan usaha. Yang pertama adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini diawali dengan sebuah ide. Ide yang baik didasarkan tentang adanya peluang usaha. Kemudian setelah mendapatkan ide, masuk ke tahap 2, yaitu tahap seleksi pendahuluan. Pada tahap ini, mempertimbangkan faktor-faktor seperti modal dan sumber modal yang diperlukan, kesediaan bahan baku, tenaga ahli, dan prospek pemasaran. Yang ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Pada tahap ini, mempertimbangkan aspek pasar, aspek yuridis, aspek teknis, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Yang keempat, tahap penilaian. Pada tahap ini dilakukan penilaian kembali tentang aspek-aspek yang dianalisis pada tahap studi kelayakan usaha. Suatu usaha itu dikatakan layak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan ekonomis, yaitu apabila barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai peluang dan kemampuan untuk dipasarkan. Kemudian, barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup berarti sehingga dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, kelayakan teknis.
Kelayakan teknis ini dilihat dari tersedianya bahan baku, tersedianya tenaga kerja, tersedianya peralatan dan mesin yang digunakan, dan adanya tempat usaha yang sesuai dengan kebutuhan ekonomis. Kemudian kelayakan hukum. Usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu barang atau jasa yang diperdagangkan tidak dilarang atau merugikan masyarakat luas. Lokasi usaha tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan teknologi yang digunakan tidak membahayakan atau merugikan masyarakat sekitar. Yang keempat, kelayakan manajemen. Apabila manajemen mempunyai pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Kemudian adanya tenaga terampil yang sesuai kebutuhan. Dan mudah tidaknya mendapatkan tenaga kerja serta pengembangannya, misalnya melalui pendidikan dan latihan. Yang kelima, kelayakan finansial. Secara perhitungan finansial, pelaksanaan suatu usaha diperkirakan dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi pemilik modal sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyusunan rencana usaha, yaitu mengimplementasikan segala sesuatu yang telah dirumuskan dalam rencana usaha. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha yang sedang dijalankan. Hasil evaluasi akan menjadi masukan berharga bagi para pengusaha di masa yang akan datang. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya. Materi perencanaan usaha kecil dan menengah masih kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.